Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, tangkas, luar biasa, hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di sekolah yang sama-sama kita banggakan ini. Dan hari ini kita akan memasuki proses pembelajaran seperti biasanya. Tetapi sebelum Bapak lanjutkan, coba anak-anak Bapak, siapa ketuanya? Tinggi Praya, dipimpin dulu doanya. Nah, disiapkan ya. Siap, gerak. Tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk membakar semangat kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu sebelum Bapak lanjutkan ya. Apakah anak Bapak semuanya mau bernyanyi? Kita bernyanyi dulu, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang kita pilih pagi hari ini yaitu Maju Tak Gentar. Apakah anak dapat lagunya? Sekarang cobalah bernyanyi semuanya ya. Kita bernyanyi dulu dari hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk kembali. Dan belum kita lanjutkan, Bapak ambil dulu absensinya ya. Adib Zakwar, seperti biasa saja ya, dijawab dengan cita-cita kita ya. Ahmad Sidul Holik, Alia Bima, Alvin Fauzi,
Lilia Isenja, Dokter Pak. Aska Anake, Dokter Pak. Devita Utami, Guru Pak. Delvi Winda, Guru Pak. Fauzan Nadifa, Dokter Pak. Irfa Raja Benaru masih sakit ya. Walaupun berjumpa dengan orang tuanya, dia masih sakit atau orang tuanya. Gasa Alwafi, Dokter Pak. Ibra Pratama, Dokter Pak. Iva Ramadhani, Iva Astila, Guru Pak. Lydia Kraini, Dokter Pak. Melda Yanti, sakit, masih sakit juga ya. Muhammad Dapa, Ini Pak. Muhammad Fadil, Polisi Pak. syukur dan bahagia. Dokter Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-cita anak bapak semuanya tercapai ya. Amin. Dan kepada kawan-kawan kita yang tidak hadir, yang sakit, kita harapkan dan kita beri doa mudah-mudahan teman kita tersebut dapat segera mungkin sehat supaya bisa beraktivitas lagi ke sekolah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjutkan materi kita pagi ini, Bapak ingin bertanya dulu. Siapa pagi tadi yang makan atau sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Hampir semuanya ya. Saya lihat Pak? Tidak. Kenapa Pak? Ya. Oh, nanti setelah selesai ini makan dulu ya. Dan untuk hari-hari selanjutnya kepada ahli Pak, makan dulu sebelum berangkat ke sekolah ya. Kenapa kita harus makan? Siapa yang tahu? Syukur. Supaya kita mendapatkan energi, supaya kita kuat, supaya tidak lemas, supaya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang Bapak tanya lagi, dari mana kita mendapatkan energi itu? Kata, dari makanan yang kita makan. Apa lagi Kosa? Ada lagi? Dari makanan yang kita masak itu, yang kita makan itu ya. Nah, jadi kita harus makan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Ada dengar itu lihat Pak? Oke. Besok makan lagi ya. Oke. Sekarang Bapak akan sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak melanjutkan nanti menjelaskan, Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui menyimak tayangan video, nanti Bapak akan tayangkannya, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada rantai makanan di ekosistem dengan benar. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai rantai makanan.
murid yang menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, kami murid yang bertanggung jawab dengan yang kami perbuat. Yang keempat, kami murid yang disiplin waktu. Yang kelima, kami siswa yang saling tolong menolong. Oke? Oke, sekarang kita masuk. Bapak akan perlihatkan gambarnya di depan ini ya. Tunggu dulu ya. Dulu. Bapak akan perlihatkan gambar yang di depan. Oke, sebelum Bapak melanjutkan, kita briefing dulu supaya kita lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, semuanya coba berdiri dulu. Kita briefing dulu. Seperti biasanya, briefing kita yaitu tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Oke, silakan duduk. Bapak uji dulu konsentrasinya. Belum Bapak lanjutkan. Uji dulu konsentrasinya ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Sekarang masuk kita ke materi yang akan Bapak jelaskan. Oke, sekarang coba anak-anak Bapak semuanya perhatikan dulu ke depan. Dan silakan dibaca bacaan yang ada di gambar itu. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Kata yang baju merah. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba nanti gara-gara kamu? Laba-laba jadi kelaparan. Nah, coba dulu diperhatikan. Sudah? Coba si Gasa. Gambar apa yang ada di depan itu? Laba-laba ingin memakan belalang. Dan ada yang ingin menyelamatkannya. Jadi proses apa yang terjadi di situ? Proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Ada itu yang dimakan adalah belalang, yang dimakan laba-laba. Jadi ini terjadi proses makan dan dimakan. Dari gambarnya itu ya. Kita lanjutkan. Itulah makanya pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai rantai makanan. Dari gambar yang tadi, siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Gasa? Proses makan dan dimakan. Jadi dari gambar yang tadi, si Gasa sudah dapat menyimpulkan apa itu rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan. Kita kan kampus dulu. Ada lagi yang lain yang tahu?
Ya, sama sekali, sama seperti yang dibilang si Gaza. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup dengan urutan tertentu. Untuk lebih jelasnya, coba semuanya duduk menghadap ke papan tulis. Ini ada beberapa buatan video. Coba ditonton dulu secara seksama ya, dan disimak videonya ini. Apakah anak bapak mau menonton video? Mau. Oke. Bapak akan tampilkan videonya ini ya. Ambil ya. Ya. Apa itu rantai makanan? Nah, ini dia videonya. Mari kita tonton dulu ya. Sistem 2 tentang mie, semoga semuanya selalu sehat dan semangat. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2.
Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen satu. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen dua. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tiga. Ketika elang mati, elang akan diberikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat ya buat kita semua. Oke, itu dia videonya tentang rantai makanan ya. Sebelum Bapak jelaskan lagi, untuk selanjutnya coba dulu keluarkan buku IPA-nya. Coba dikeluarkan buku IPA-nya ya. Dan buku tulisnya. Coba dikeluarkan dulu. Mana bukumu? Keluarkan dulu. Keluarkan saja. Coba dibuka halaman 26. Ya, kita kelompokkan. Oke. Sudah dikeluarkan bukunya? Sudah? Buku tulisnya sudah? Oke. Sekarang dari video yang Bapak perlihatkan tadi, coba dulu dengarkan dulu semuanya. Dengarkan dulu lagi. Dari video yang Bapak tayangkan tadi, siapa yang tahu apa cerita dalam video itu? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu? Gasak. Cerita tentang proses rantai makanan di beberapa ekosistem. Ada tadi di mana? Di sawah, di laut. Ada lagi yang lain? Supaya lebih jelasnya, coba dulu lihat lagi ke depan. Bapak akan jelaskan satu persatu tentang rincian video yang kita tonton tadi ya. Coba ya naik ke depan.
tertentu yang terjadi antara makhluk hidup. Lanjut, di dalam rantai makanan itu ada peranannya masing-masing. Yang pertama ada produsen. Setelah produsen ada konsumen. Setelah itu baru pengurai. Ini dia rinciannya ya. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dari video tadi, apa di situ makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri? Ada yang tahu? Syukur. Padi. Ada lagi? Fitoplankton. Ada lagi kalau di laut? Ya. Ada lagi? Kalau di darat, siapa lagi yang tahu selain padi? Rumput. Bagus sekali. Kita kasih upload. Jadi, segala sesuatu makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Ya, tidak ada yang hewan yang berperan sebagai produsen, tidak ada hewan. Yaitu tumbuhan semuanya ya. Kita lanjut yang kedua. Setelah produsen ada konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Jadi konsumen itu adalah hewan yang memakan produsen atau hewan yang memakan tumbuhan. Itu adalah konsumen atau konsumen satu, hewan yang memakan produsen. Konsumen satu nanti namanya ya, urutannya ya. Konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, itu dia. Dan yang ini dia tingkatannya. Nah, supaya lebih rinci. Konsumen satu, makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen atau disebut dengan hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Oke, lanjut. Konsumen dua, tingkat dua, yaitu makhluk hidup yang memakan dari tingkat konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat dua ini makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu tadi tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Hewan. Konsumen tingkat satu yaitu hewan. Jadi konsumen tingkat dua ini hewan pemakan hewan atau daging. Ini juga disebut dengan hewan karnivora, hewan pemakan daging. Lanjut, konsumen tingkat tiga. Konsumen tingkat tiga, makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat tiga ini adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat dua. Nanti ada itu gambarnya ya. Nanti Bapak lihatkan gambarnya. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan. Jadi konsumen tingkat 3 ini hewan yang memakan hewan dan tumbuhan atau disebut dengan hewan omnivora. Jadi yang pertama tadi herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Dan peranan selanjutnya dari rantai makanan ini, pengurai atau dekomposer. Apa peranannya di sini? Kita baca dulu. Makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati, yaitu bakteri atau jamur. Jadi, kalau hewan itu atau tumbuhan itu sudah mati,
kan lama-kelamaan dia menjadi bangkai dan diuraikanlah oleh jamur ini atau bakteri-bakteri. Nah, jadi kadang-kadang kelihatan bangkai itu berjamur kan? Nah, inilah dia yang menguraikan sehingga menjadi zat-zat hara bagi tanah dan membuat tanah menjadi subur. Itulah dia ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini dia gambarnya supaya lebih jelas. Dari yang Bapak jelaskan tadi supaya bertambah jelas. Ada mungkin yang masih ragu-ragu mengenai video tadi, sudah Bapak jelaskan dengan penjelasan Bapak. Ada juga yang masih ragu-ragu. Sekarang Bapak jelaskan dengan gambar. Coba perhatikan dulu gambarnya ke depan. Yang pertama, padi. Padi ini adalah tumbuhan yang disebut sebagai produsen. Nah, inilah yang disebut sebagai produsen. Setelah itu ada di situ apa ini? Burung pipit. Burung pipit. Burung pipit inilah disebut sebagai Konsumen satu. konsumen satu. Nah, setelah konsumen satu ada ular. Ular ini disebut dengan konsumen dua. Nah, konsumen satu tadi memakan padi. Berarti konsumen satu ini hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Setelah itu ada di sini ular. Ular ini konsumen dua memakan konsumen satu. Konsumen dua ini dimakannya konsumen satu. Berarti yang dimakannya hewan atau tumbuhan ini? Hewan. Berarti konsumen dua ini hewan karnivora. Hewan pemakan daging. Ya, lanjut. Yang ketiga, konsumen tiga. Coba perhatikan ke depan, April. Konsumen tiga ini apa ini? Elang. Elang. Elang ini hewan yang memakan ular atau konsumen buah. Berarti hewan ini hewan pemakan daging. Apakah elang ini suka juga dengan tumbuhan? Ya. Suka ya. Kadang elang ini juga memakan pisang juga dia mau. Pepaya pun dia mau. Nah, jadi elang ini adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau istilahnya disebut dengan omnivora. Setelah itu elang ini apa lagi yang dimakannya? Jarang lagi makhluk hidup yang menerkam elang ya, karena elang ini kadang terbang kadang tidak, susah menangkapnya kan. Jadi elang ini mati karena sendirinya, mungkin karena penyakit atau dia mungkin terjebak di dalam sesuatu atau di jaring-jaring kan, sehingga dia mati dan diuraikanlah oleh pengurai atau dekomposer. Nah, sehingga bangkainya ini menjadi zat-zat hara bagi tanah dan tanah menjadi subur kembali. Itulah dia mengenai rantai makanan dan peranannya. Sampai di sini. Apakah anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah ada yang ditanyakan, Fadil? Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Bapak kasih contoh satu lagi. Sekarang Bapak dulu yang bertanya. Kalau anak-anak Bapak tidak mau bertanya, sudah paham, alhamdulillah. Sekarang Bapak dulu yang bertanya ya. Ini dia. Ini kan ada sebuah gambar
rantai makanan dengan peranannya masing-masing. Yang pertama di situ ada kucing, jamur. Ya. Nah, apa yang pertama? Ulat. Ulat. Padi. Ulat yang pertama. Padi. Yang pertama di situ ada rumput ini. Apa? Padi. Padi ini. Rumput. Yang pertama ada rumput. Rumput ini disebut dengan apa? Apa? Produsen. Bagus sekali. Yang selanjutnya apa, Kor? Ulat, Pak. Ulat disebut dengan konsumen satu atau hewan Herbivora. herbivora. Mantap sekali. Yang ketiga, Aska. Burung ini disebut dengan konsumen tingkat 2 atau hewan karnivora, bisa juga omnivora ya juga, karena dia ini makan ulat dan makan tumbuhan. Yang ketiga, Iva. Yang selanjutnya, kucing. Kucing ini disebut dengan konsumen tingkat 3 atau hewan. Oh iya, kucing kadang-kadang suka juga dia rumput, pagi, kadang dimakannya juga nasi kalau dicampur dengan ikan. Ya, oke. Kita lanjut yang terakhir. Si Alif Takwa. Yang terakhir apa? Ya, jamur atau dekomposer. Ini apa peranannya? Untuk menguraikan bangkai kucing yang telah mati. Itu makanya diperhatikan ya, Pak. Jadi apa peranannya ini? Jadi peran pengurai yaitu untuk menguraikan peran bangkai kucing yang telah mati sehingga menjadi zat-zat hara bagi tanah dan membuat tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Itulah dia ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah anak Bapak sudah paham? Sudah. Sudah lebih? Sebelum kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, Bapak ada ini lagu ya. Lagu rantai makanan. Coba kita dengarkan dulu lagunya ini. Kalau bisa nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Bisa dinyanyikan bersama-sama ini? Bisa. Oke.
pertama itu ada apa di situ? Padi. Padi dimakan sama tikus atau konsumen satu. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu. Lalu tikus itu dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Ular dimakan elang sebagai konsumen ketiga. Lalu elang mati dan diuraikanlah oleh pengurai. Jadi sudah banyak ragamnya ya. Dan sudah Bapak jelaskan. Ada video, ada tadi presentasi, ada ini nyanyian, ada yang ditanyakan dari anak Bapak. Sebelum kita lanjutkan, Ya. kalau tidak ada Bapak ingin pilih dulu beberapa orang yang maju ke depan untuk bermain peran. Bapak pilih dulu ya. Beberapa orang yang maju ke depan. Ada yang mau? Ini akan Bapak bagikan gambar dan mereka akan menyusun sesuai dengan peranannya masing-masing. Ada yang mau? Ada yang berani? Ada yang berani? Coba Bapak pilih dulu orangnya ini. Di sini, di kelompok ini dulu ya. Bapak akan mengasih, karena kita dulunya berkelompok, Bapak kasih dulu nama-nama kelompoknya. Yang pertama, ini kelompok produsen. Ini kelompok konsumen. Ini kelompok pengurai. Nah, ini Bapak pilih dulu kelompok pengurai. Kelompok pengurai silakanlah didiskusikan sebentar peranannya masing-masing dan silakan maju ke depan sesuai dengan peranannya ya. Oke, silakan maju ke depan. Oh, hanya 5 orang ya. Satu orang sebagai penjaga kelompok di situ ya. Oke, silakan. Silakan dipresentasikan. Saya sebagai padi atau produsen yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Mantap sekali. Padi dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen satu. Mantap. Burung pipit dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. Mantap Ular sekali. dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga. Oke. Oke, apakah sesuai dengan rantai makanan? Oke, kita akan jatuh. Untuk kelompok produsen. Mantap sekali, silakan dulu. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok produsen. Sekarang Bapak sudah melihat anak-anak Bapak semuanya. Bapak harapkan anak-anak Bapak sudah mengerti dan sudah paham mengenai rantai makanan dan peranannya masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD di tiap-tiap kelompok lagi ya. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak ada apa dulu? Sebentar. Ada kuis untuk kelompok yang lain. Agak-agak 3 orang saja nanti. Bapak pilih ke depannya 3 atau 2. Berani? Karena dari kelompok produsen sudah masuk ke depan, kelompok yang lain dulu. Bapak tanya ya. Kelompok konsumen dan kelompok produsen.
mau dia ya. Kita coba dulu kuisnya ini. Nggak mau hilang darinya. Kita lanjut saja. Kita lanjut saja, geng. LKPD yang akan Bapak bagikan di tiap-tiap kelompok. Bapak harapkan nanti kelompoknya bisa mengerjakannya LKPD-nya dengan baik dan akan dipresentasikan nanti ke depan. Oke? Apakah anak Bapak bisa? Oke, sekarang Bapak bagikan ya. Coba diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Coba dibaca dulu apa pertanyaannya dan tugas kelompoknya ya. Dan akan dipresentasikan nanti ke depannya. Oke. Tugas setiap kelompok berbeda ya, tugasnya. Coba dibaca dulu dengan teliti, didiskusikan bersama-sama ya. Satu saja nanti yang akan mempresentasikannya ke depannya. Silakanlah berdiskusi, silakanlah diskusikan dengan kawannya. Satu nanti presentasikan ke depan. Ini tugasnya beda ini. Silakanlah bekerja, siapa yang menggunting, siapa yang menyusun gambar, siapa yang melemkan ke silakan dibaca dulu soalnya. Bapak tunggu waktunya hanya 5 menit, bisa? Bisa? Oke. Membuat gambar ya. Gambar. Apa pertanyaannya? Gambar hidup. Guntinglah gambar kartu makhluk hidup yang sudah disediakan. Bukan makhluk hidup yang terkait dengan makan dan dimakan. Silakan siapa yang bekerja? Melek. Siapa nanti yang mempresentasikan? Oh ya, nanti sudah ada peranannya yang masing-masing ya. Awas, jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih. Dari kelompok ini nanti sudah ada yang mempresentasikan kan? Kelompok ini pun nanti ada satu orang yang mempresentasikan ke depannya. Produser. Bapak lupa terus yang ini ya. Ini produser, ini konsumen, ini
menit ya. Ayo. 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 Oke, teman-temannya lagi. Bantu. Ini sudah siap? Ini sudah siap? Sudah ya. Kelompok konsumen sudah siap ya. Siap untuk mempresentasikan. Mantap sekali. Ini kelompok konsumen ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ya. Udah. Ya. Udah. Udah siap ya. Oke, sudah siap semuanya. Sekarang Bapak pilih satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke? Sudah siap? Oke, sekarang yang pertama karena tadi kelompok konsumen yang pertama siap, Bapak harapkan kelompok konsumen yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Coba satu orang perwakilannya. Mari kita simak ya. Kelompok konsumen. Oke. Silakan. Ini dia perwakilannya, Muhammad Jaffa ya. Silakan perkenalkan dirinya dulu Bapak. Jangan lupa bersalam dulu ya. Konsumen mengenai cerita wayang dari sawah. Yang pertama, padi dimakan burung pipit. Padi sebagai konsumen produsen. Burung pipit dimakan oleh ular. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Ular dimakan elang. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu dimakan oleh pengurai atau dikomposer. Dan menjadi zat halal. Mana? Oke, apakah yang dijelaskan, yang dipresentasikan oleh siapa itu sudah sesuai? Sudah. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok konsumen. Lanjut yang kedua, kelompok produsen dulu. Ini ada satu orang yang mempresentasikan ke depannya. Ini dia, si Kata. Coba perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar ya.
dari kelompok petani, dari kelompok produsen. Ini gambar rantai makanan ya. Ini gambar rantai makanan. Ya. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Oke, sampai di situ saja. Dan menjadi zat-zat. Dan menjadi zat-zat hara bagi tanah. Oke, apakah sesuai? Mari kita kasih aplaus untuk kelompok produsen. Oke, silakan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok pengurai. Ya, ini apa ini? Tugas ini, kelompok pengurai. Ya, menyusun gambar tadi ya. Menyusun gambar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok pengurai atau dekomposer. Padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Elang mati dan diuraikan oleh pengurai. Ya, sehingga menjadi zat-zat Bagi hara bagi nama. bagi tanah dan tanaman. Oke, apakah sesuai? Sesuai. Oke, silakan kita kasih aplaus. Dari kelompok-kelompok yang tampil tadi, apakah ada anak bapak yang ingin mengasih komentar atau ada yang ingin melihat memperhatikan ini Pak kurang sesuai, urutannya mungkin ini salah. Ada yang ingin mengasih komentar? Sudah sesuai semuanya? Sudah ya, semuanya yang ditampilkan oleh kawan-kawannya tadi itu sudah sesuai dengan urutannya. Ya. Sampai di sini. Apakah ada anak-anak bapak yang ingin bertanya mengenai rantai makanan? Tidak ada? Pintar-pintar sekali ya. Anak kelas 5A ini tidak ada yang bertanya. Sudah mengerti? Sudah paham? Kalau begitu bapak lagi yang bertanya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ke depan? Coba si Aska. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Misalnya, padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tingkat 1 dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3 mati dan diuraikan oleh pengurai sehingga menjadi zat hara bagi tanah dan tanaman. Oke, demikian. Demikian kesimpulan pembelajaran kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus. Ya, disimpulkan oleh si Aska. Ada lagi yang ingin disimpulkan? Coba si Aska dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran kami pada hari ini adalah tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya adalah padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati dan diuraikan oleh pengurai sehingga menjadi zat hara bagi tanah dan tumbuhan. Oke. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah paham
semuanya anak-anak Bapak dan sudah ada yang menyusulkan ke depan. Sekarang sebelum Bapak ada ini evaluasi, tapi ini dikerjakan secara mandiri lagi. Tadi itu secara kelompok, ini secara mandiri lagi ya. Sebelum kita memasuki, sebelum Bapak bagikan baru evaluasinya ini, kita breaking dulu sebentar ya, supaya lebih santai dan tidak tegang ya. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Bapak akan berikan breakingnya seperti yang tadi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita bernyanyi dulu. Kita dengarkan dulu nyanyiannya. Supaya lebih santai. Kita bernyanyi bersama-sama. Karena agak-agak apa dia? Rantai makanan. Konsumen satu, konsumen dua, juga termurah. Makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, Kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, juga terurai, itulah jamu. telah belajar Tentang rantai makanan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Bapak akan bagikan nomor evaluasinya ya. Ini dikerjakan secara mandiri dan waktunya tidak lama ya. Sudah. Ya, beri, Pak. Oke, pas. Karena soalnya hanya sedikit, waktunya tidak lama-lama ya. Sudah siap? Oke, silakan Bapak kumpul lagi ya, karena pertanyaannya hanya sedikit. Itu soalnya tidak apa-apa kan? Kan? Ya, cepat-cepatnya. Oke. Oke, Bapak kumpul lagi ya. Oke, sudah siap. Oke. Ini jangan lama ya. Ya. Oh, ya.
Sudah? Sudah. Nah, mana? Kalau sudah. Kasih sama Bapak. Oh, kasih sama Bapak. Mana? Ah, ya. Oke. Masuk lagi ke sana, ya. Oke. Sudah siap? Oke. 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 Sudah siap semuanya ya. Nanti Bapak periksa baru Bapak bagikan lagi ya. Oke. Sudah siap? Mungkin hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengasih refleksi dulu kepada anak-anak Bapak. Coba perhatikan dulu semuanya. Ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Mengenai tentang makanan. Ya. Bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang. Cuma hanya senang? Bahagia. Apa lagi? Gembira. Karena tadi kita sudah menonton video, sudah melihat gambar, dan sudah bernyanyi. Bagus sekali ya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak Bapak dan bisa menambahkan ilmu untuk dipergunakan di kemudian hari. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diucapkan dan dibaca doanya. Coba kedua. Siap, gerak. Tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Siap semuanya, silakan duduk kembali. Oke, demikian saja. Assalamualaikum